Halo Sobat Zona 21, berjumpa lagi dengan saya di channel Zona 21. Kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang berjudul Monster Hunter. Tapi sebelum itu, seperti biasa minta bantuannya kepada rekan-rekan semua dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan juga notifikasinya ya. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita film Monster Hunter versi Zona 21. Di awal film, kita sudah disuguhkan dengan adegan sebuah kapal yang sedang berlayar. Uniknya, kapal ini berlayar di gurun pasir, bukan di lautan. Mereka berlayar di dunia baru di mana manusia hidup berdampingan dengan berbagai monster besar dan buas. Seorang pemburu yang dilatih untuk berburu dan membunuh makhluk-makhluk kuat ini dipisahkan dari timnya ketika kapal mereka diserang oleh Diablos, yaitu monster tanah yang bertanduk. Dan petualangan film Monster Hunter pun dimulai. Kita beralih ke dunia nyata. Seorang kapten angkatan darat Amerika yang bernama Natalie Artemis dan tim keamanan PBB-nya mencari tim tentara yang hilang. Mereka menemukan jejak mobil yang diduga merupakan jejak tentara yang hilang tersebut. Namun, yang membuat aneh, jejak itu menghilang di tengah jalan seolah-olah lenyap di telan bumi. Tiba-tiba dari kejauhan datang awan hitam badai mengarah ke posisi mereka. Sontak saja mereka langsung menjauh dari badai tersebut. Akan tetapi badai itu mengikutinya dengan cepat melebihi kecepatan mobil, sehingga mereka tertelan badai itu. Tanpa disangka-sangka, badai yang disertai petir membuat sebuah portal yang menarik mereka ke dimensi lain. Tiba di dunia baru, mereka merasa heran kenapa mereka bisa berada di gurun pasir. Melihat keadaan sekeliling, mereka menemukan sisa-sisa tentara yang hilang dan bangkai-bangkai kendaraannya. Mereka kemudian memulai kembali perjalanan untuk mencari jalan keluar. Saat menghubungi pusat bantuan, namun tidak ada sinyal sampai-sampai mereka bernyanyi untuk menenangkan pikiran. Sementara itu di waktu yang bersamaan, seorang pemburu sedang mengamati kelompok tentara tersebut dari kejauhan. Seketika laju mereka berhenti di depan sebuah tulang besar seperti tulang dinosaurus. Pemburu itu kemudian menembakkan sinyal peringatan tanda bahwa mereka dalam situasi berbahaya. Akan tetapi, para tentara yang melihat tembakan itu menyangka bahwa pemburu ini adalah musuhnya, sehingga mereka menembakinya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul sosok monster besar dari dalam pasir yang dijuluki Diablo. Para tentara itu memutuskan untuk menjauh sambil menembakinya. Namun monster tersebut terus mengikuti mereka hingga mobil mereka digulingkan. Salah satu mobil berhasil meloloskan diri, namun Diablo terus mengejar mereka, dan mereka pun kembali digulingkan. Tidak hanya itu, salah satu tentara dibunuh menusuknya dengan tanduknya sampai dia terangkat. Di detik-detik terakhirnya, dia sempat mencoba membunuh Diablo dengan granat, tapi granat tersebut tidak mempan. Sontak saja Diablo semakin marah. Monster itu lalu menyerangnya, sementara pemburu mencoba melindungi mereka. Akhirnya, para tentara masuk ke dalam gua dan berhasil selamat, sehingga Diablo kembali ke tanah. Tidak lama setelah itu, sang kapten Artemis tiba-tiba diserang dari belakang oleh makhluk yang bernama Nesilas yang bentuknya seperti laba-laba. Para tentara mengklaim bahwa Artemis sudah meninggal, sehingga mereka meninggalkannya karena makhluk-makhluk itu semakin banyak. Akhirnya mereka semua terpojok dan dibawa ke sarang Nesilas, begitu juga dengan Artemis yang masih hidup. Artemis berhasil kabur dari sarangnya yang bentuknya seperti kepompong, sementara semua teman-temannya mati. Ketika dia sudah dekat dengan pintu keluar, makhluk itu datang menghadangnya. Lalu dengan alat seadanya, Artemis membakar makhluk tersebut dan berhasil lolos. Makhluk Nesilas ini diduga tidak bisa mengejarnya keluar karena mereka takut akan cahaya. Artemis kemudian berjalan-jalan sekuat tenaga berharap bisa menemukan air. Dia masuk ke dalam sebuah bangkai kapal dan bertemu dengan Hunter si pemburu. Terjadi perkelahian hebat antara mereka, membuat Hunter tertusuk di bagian dada.
Tapi akhirnya Artemis kalah dan kemudian dia diikat oleh Hunter lalu dibawa ke markasnya. Menjelang malam, terlihat makhluk Nesilas keluar dari persembunyiannya. Ketika Hunter sedang berdoa, Artemis mencoba memotong tali yang mengikatnya dengan batu yang ia temukan. Ketika pagi tiba, Hunter mengecek keadaan di luar sementara Artemis nampak masih tertidur pulas. Namun saat dia kembali ke markas, Artemis sudah tidak ada di sana dan tiba-tiba dia dipukul dari belakang kemudian diikat. Artemis kemudian menghancurkan tempat Hunter berdoa yang membuat dia marah. Dia menghajar Artemis habis-habisan dan terjadi pertarungan besar sehingga pertarungan sampai terjadi di luar markas. Tidak menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan lubang makhluk Nesilas. Yang bikin aneh saat Hunter masuk ke lubang tersebut dan hampir dimakan Nesilas, Artemis malah membantunya menarik Hunter keluar dari lubang tersebut. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka akur dan mau bekerja sama. Artemis membuka tali yang mengikat tangannya dan memberinya coklat sehingga dia tampak menyukainya dan mereka saling berbagi satu sama lain. Artemis mengetahui bahwa portal dibuat oleh Sky Tower, yaitu sebuah bangunan yang terletak di seberang gurun. Untuk mencapai menara, pemburu mengungkapkan bahwa mereka harus membunuh Diablo untuk menyeberangi gurun dengan aman. Hunter kemudian mempunyai rencana untuk membunuh Diablo dengan racun makhluk Nerscylla. Menjelang malam, sudah berdiri Artemis di tengah-tengah lubang Nerscylla. Dia terpaksa mengorbankan dirinya untuk jadi umpan. Ketika Nerscylla keluar, dia langsung dikejar memancingnya menuju perangkap. Saat perangkap itu berhasil, Hunter langsung meloncat dari batu yang tinggi dan membunuhnya dengan pedang. Artemis belajar cara bertarung menggunakan senjata berbilah unik pemburu dan membantunya memasang perangkap bagi Diablos untuk membunuhnya dengan racun Nerscylla. Setelah semuanya siap, tiba waktunya untuk menjalankan rencana. Hunter melemparkan sebuah tong sebagai umpan. Ketika umpan tersebut berhasil menarik perhatian Diablo, mereka langsung berlari melintasi gurun menuju mobil Artemis untuk mengambil senjata. Tak lama, Diablo langsung mengejar mereka. Artemis dan Hunter memutuskan untuk berpencar menjadikan Hunter sebagai umpan. Sontak saja Diablo langsung mengejar Hunter sampai dia berhasil memanah salah satu matanya dengan panah yang sudah diracuni. Seketika Artemis langsung menembakinya dari mobil. Terlihat Diablo mulai pusing karena racunnya mulai bereaksi. Ternyata racun itu masih kurang sehingga dia masih bisa berdiri menyerang Artemis. Diablo kemudian mendekati Artemis dan siap membunuhnya. Namun Hunter terlihat sudah berada di atas kepala Diablo langsung menusukkan pedangnya hingga tertancap. Akan tetapi sebelum pedang itu sepenuhnya menembus ke dalam, Hunter terlempar ke sebuah batu besar hingga tak sadarkan diri. Seketika juga Artemis berlari menaiki kepala Diablo dan langsung meraih pedang itu lalu menusuknya hingga ke dalam sampai Diablo mati. Setelah Diablo mati, Artemis bebas melintasi gurun. Dia membuat tandu darurat dari kulit Diablo yang keras untuk membawa Hunter ke menara. Setelah sekian lama berjalan melewati padang pasir, Artemis berhenti sejenak dan membuat tenda di tengah badai pasir. Keesokan paginya mereka bangun sudah dalam keadaan terkubur dan Hunter pun sudah sadar. Selang waktu mereka mencapai oasis yang dihuni makhluk herbivora yang disebut Foot Apseros dan bermalam di sana. Tiba-tiba seekor makhluk terbang seperti naga yang disebut Ratalos menyemburkan api ke oasis tersebut yang menyebabkan para Apseros berlarian. Artemis selalu terjatuh dan diselamatkan oleh sekelompok pemburu monster lain yang dipimpin oleh kepala suku mereka yaitu Laksamana. Artemis sempat berterima kasih karena sudah menolongnya, namun ternyata dia malah diborgol dan dikurung. Lalu Artemis berhasil meloloskan diri dari kurungan dengan membuka gembok yang mengunci sebuah pintu ke bawah. Dia mengendap-endap supaya tidak ketahuan orang lain. Tapi dia malah bertemu dengan seekor makhluk yang bernama Paliko yang wujudnya kucing yang berperilaku seperti manusia. Bisa dibilang dia seorang koki yang melayani kelompok itu. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Laksamana, dia memberitahu Artemis dan menjelaskan bahwa Menara Langit dibangun oleh peradaban pertama yang menghuni dunia baru, menggunakan monster untuk melindunginya.
Laksamana berjanji akan membantu memulangkan Artemis asalkan dia membantu mereka membunuh Rathalos. Dan dia pun setuju. Keesokan paginya, Artemis berangkat bersama kelompok tersebut. Setelah sepanjang hari di perjalanan, tak terasa hari sudah menjelang malam, mereka akhirnya sampai di menara langit. Tak lama setelah itu, Rathalos datang. Dia berhasil membunuh 2 orang dengan semburan apinya dari arah yang tak disangka-sangka. Mereka langsung menyerang dengan masing-masing senjata yang ia pegang secara bertubi-tubi. Tapi Rathalos berhasil membojokkan Artemis dan menyemburkan apinya. Untungnya Artemis langsung meloncat pada portal yang berada di jurang, sehingga dia kembali ke dunianya. Tak membutuhkan waktu lama, para bantuan datang untuk menolong Artemis. Artemis dibawa ke pesawat untuk mendapatkan penanganan medis. Tanpa disangka-sangka, Rathalos menyusulnya ke dunia manusia, menyerang pesawat tersebut hingga terjatuh dan menyerang habis para tentara sampai terbunuh. Tak mau tinggal diam, Artemis menemukan beberapa senjata dan sebuah peluru yang ukurannya lebih besar. Tiba saatnya Artemis berhadapan lagi dengan Rathalos. Dia naik ke sayap Rathalos dan berhasil merobek sayapnya. Ketika Rathalos membuka mulutnya, Artemis langsung melemparkan peluru itu dan seketika juga meledak di mulutnya. Namun ledakan itu belum cukup untuk membunuh Rathalos. Dia masih bisa bangkit dan hampir memakan Artemis. Untungnya Hunter langsung melayangkan panahnya sehingga meledak dan langsung mati. Terlihat Laksamana juga mendekatinya. Awan badai itu muncul lagi sehingga portal ke dunia manusia terbuka. Nampak monster lain masuk ke portal. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk tinggal, Artemis memutuskan untuk kembali ke dunia baru dan tetap bersama para pemburu untuk melindungi dunia nyata dari monster lain. Dia mencatat bahwa selama portal tetap terbuka, akan selalu ada ancaman yang akan dilewati monster ke dunia manusia. Artemis menyimpulkan bahwa menemukan cara untuk menjatuhkan menara langit menjadi tujuan utama mereka sekarang, dan film pun selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk alur cerita film Monster Hunter. Jangan lupa tonton juga video yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa.